Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, kure bawanter sorone ya. Ya, semoga dalam berkat Tuhan kita selalu dilingkupi berkat-berkatnya, sehat, rezekinya lancar. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan-bacaan ini dikisahkan bagaimana panggilan-panggilan orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang pertama dikisahkan bagaimana Samuel dipanggil Tuhan, namun karena dia belum punya pengalaman, akhirnya sampai ketiga kalinya ia datang kepada Eli, bapa yang mengasuhnya di sinagoga, tempat ibadah. Bapak, apakah engkau memanggil aku? Tidak, Samuel, kembalilah tidur. Dan di saat ketiga kalinya, Eli baru menyadari bahwa Tuhanlah yang menyapa, Tuhanlah yang memanggil, dan di saat Tuhan memanggil, katakanlah, ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kok setia, hamba-Mu setia? Ya setia harus. Lalu di dalam Injil hari ini, bagaimana murid-murid pertama dipanggil oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan-panggilan ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa sebenarnya kita semua adalah orang-orang yang dibaptis juga dipanggil Tuhan untuk menjadi seperti Samuel, seperti para murid dalam kehidupan kita. Namun panggilan itu bukan sekedar ya sudah aku menerima panggilan, titik. Ternyata di saat kita dipanggil memiliki konsekuensi yang harus kita lakukan. Orang mau dipanggil berarti pertama-tama adalah mau terbuka akan panggilan Tuhan. Mengerti bahwa itu adalah panggilan Tuhan dan bukan panggilan untuk menonjolkan diri sendiri. Dan yang kedua adalah seperti dikisahkan dalam Injil hari ini, menyediakan waktu, sehingga dikatakan waktu itu pukul 4. Karena mereka para murid sungguh menyediakan waktu untuk Tuhan dan tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya dan mengenal Dia. Merenungkan sabda hari ini, saya jadi teringat di saat menjadi salah satu tim wawancara untuk penerimaan mahasiswa di STKIP. Ada banyak pertanyaan dan salah satu pertanyaan yang selalu dilontarkan adalah, mengapa kok kamu pengen menjadi katekis? Mengapa kok kamu pengen kuliah di STKIP Widya Yuwana? Jawabannya macam-macam. Enggak tahu Pak Sulis waktu itu masih ingat enggak ditanyai, mengapa kok kamu pengen jadi katekis? Mengapa kok kamu pengen kuliah di sini? Oh, alasannya karena dapat beasiswa. Baik, endi sih masing mahasiswa STKIP meneh apa iki nang kene? Oh, enggak ada. Macam-macam. Salah satunya ya mumpung ada yang bayari Romo. Karena dikirim, diutus oleh paroki-paroki atau kuskupan. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu pengen jadi katekis? Tidak ada. Lah mengapa kamu pengen masuk di sini? Pengen jadi guru agama. Runut punya runut, ternyata apa yang terjadi? Supaya dapat menjadi pensiun, dapat sertifikasi guru. Bututut guyung-guyui. Kira-kira ngono biyen ya, waktu masuk iku. Oh, tidak.
Dan tapi ada juga, ya saya ingin mewartakan Tuhan Romo di tempat aku berada. Namun apa yang terjadi? Tidak sampai 3 hari orang yang bersangkutan sudah menyiapkan kopernya. Romo karo nangis-nangis, saya tidak kerasan di sini, saya ingin pulang. Hari berikutnya datang lagi dia membawa koper-kopernya. Romo, saya tidak jadi pulang, sudah saya di sini saja. Sudah terlanjur di Jawa, masuk pulang, malu nanti pulang saya. Dan akhirnya lulus dan menjadi katekis di tempatnya ia berada. Dan saya juga ingat di saat saya mendampingi para seminaris atau yang mau masuk seminari, biasanya akan saya tanya, mengapa kok pengen masuk seminari? Mereka bingung, apa ya Romo ya? Memang kalau saya dulu ditanya, mengapa kok pengen jadi Romo, terpanggil jadi Romo? Jawaban saya sederhana waktu itu kepada Romo paroki saya, ingin coba-coba Romo. Serius itu, sampai lalu dimarahi, oh begitu ya, baik nanti saya tulis di surat rekomendasinya kamu ke seminari. Langsung keringat dingin saya, wah ora ketompo iki aku, padahal satu-satunya waktu itu daftar ya di seminari itu, tidak daftar di SMA lain-lain, pokoknya daftar di seminari ya sudah, titik, selesai. Dan hal ini menjadi syarat yang kedua yang saya ceritakan tadi adalah bagaimana seorang yang terpanggil, entah diri kita yang sudah dibaptis sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang yang terpanggil entah jadi frater, jadi romo, jadi suster, jadi katekis, adalah sebenarnya motivasinya apa? Sungguhkah tulus, jujur di hadapan Allah, mau mengikuti Tuhan? Sehingga para seminaris selalu saya mengatakan, nanti kalau ditanyai Romo atau yang tim wawancara, katakanlah ingin njembarke kratone dalem Gusti Yesus. Njembarake itu artinya mewartakan, menyebarluaskan kerajaan Allah. Dan selalu pasti akan ditanya, siapa yang ngajari? Katakan aja jujur, Romo Joko yang ngajari. Dan akhirnya ternyata gara-gara jawaban itu diterima di seminari. Dan hari ini masih bertahan. Kan ya puji Tuhan, gara-gara njembarake kratone Gusti Yesus. Apapun motivasi kita, waktu dulu dibaptis, mungkin ada yang mumpung romone bule, ganteng pisan. Kan kadang-kala juga itu ya, mumpung romone glowing putih, gagah dhuwur. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi murid Yesus, bukan sekedar karena melihat apa yang nampak saja, tetapi kita diundang untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan Yesus. Tinggal, yaitu mau duduk diam berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa-doa kita, mau mendengarkan sabdanya, merenungkan sabdanya. Namun tantangan zaman sekarang ini, daripada merenungkan sabda Tuhan, apalagi sekarang ini kan alasannya di HP ku kan ada Alkitab elektronik Romo. Tapi apa yang dibaca? Apakah Alkitab yang di HP kita? Ternyata tidak. Membaca statusnya Romo, Romo lagi di mana? Baca statusnya mantan pacarnya. Baca berita-berita yang lagi viral. Atau apapun. Dan hari ini bersama para rasul, bersama Samuel kita diingatkan untuk mengarahkan sungguh, ya Tuhan, hamba-Mu mendengar dan tinggal bersamanya dalam sabdanya, dalam ekaristinya, dalam doa-doa kita. Dan di saat kita setia, di saat kita sungguh menyiapkan diri, menyediakan Tuhan dalam diri kita, kita siap
untuk menjadi pewartanya, kita siap menjadi muridnya yang sejati, mewartakan kasih Tuhan yang setia. Seperti mahasiswa tadi, okelah sempat mundur, sempat ragu-ragu, tetapi di saat kita setia dalam Tuhan, apapun perjuangan kita, tentu kita akan diutus sungguh-sungguh menjadi murid yang sejati, karena Tuhan selalu menyertai, membimbing kita dalam karunia Roh Kudus. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.